Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, para follower, subscriber, supporter, liker Kang Guru Kreasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa kembali di channel Kang Guru Kreasi, dan pada kesempatan kali ini Kang Guru tentunya akan berbagi kembali share dengan saudara-saudara yang tentunya mungkin membutuhkan materi ini, yaitu sekitar kebingungan para petani, umpamanya terutama petani yang pemula, dalam hal bagaimana cara membuat kompos. Dan itu sudah ada di video Kang Guru, di video yang lainnya, silahkan tonton. Ini merupakan tampilan akhir saja, wujud akhir yang ingin di-sharekan. Jadi tahapan ini adalah tahapan bagaimana pengontrolan dan pengolahan pupuk kompos atau media pupuk kompos ini selanjutnya ya. Jadi ini sudah dibikin 3 hari yang lalu dan dibikin di videonya sudah ada. Dan ini terdapat masih daun-daun yang masih utuh karena memang baru 1 hari belum hancur ya. Nah, ini pada asalnya ini tingginya 1 meter ini tumpukan pupuk kompos ini, tapi karena terjadi penyusutan diakibatkan dari proses pelapukan, maka menyusut menjadi kurang lebih 30 atau 45 cm lagi yang tersisa. Semakin padat dan semakin menyusut dikarenakan terjadi pelapukan dan terjadi proses dekomposer ya. Dekomposer. Jadi ini adalah pengomposan secara rekayasa. Jadi pengomposan ada 2 jenis. Pengomposan secara alam disebut dekomposisi, dekomposer alamiah, dan ini dekomposer secara rekayasa. Jadi ketika kita akan mendekomposisi sebuah atau media pengomposan yang baik adalah seperti ini ya. Ini berdasarkan pendekatan ilmiah, berdasarkan kajian dari para ahlinya ya, berdasarkan pembuktian mikroskopis bahwa kandungannya sangat luar biasa di dalam unsur-unsur hara yang terdapat di dalamnya. Berdasarkan kajian ilmiah, saya mempelajarinya dan saya kembangkan di jurnal-jurnal yang ada. Jadi tetap untuk belajar dan berbagi pengalaman lalu mempraktekannya. Nah, di sini adalah ini tahap pengolahan. Jadi sebaiknya kompos ini dalam hal supaya lebih efektif lagi, ini harus dibolak-balik ya. Yang terjadi adalah suhunya jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin ya. Dingin artinya memasuki masa dormensi, artinya tidur bakterinya. Jadi perlu dibangunkan tuh si bakterinya. Caranya adalah dengan cara penyiraman, jangan terlalu banyak ya. Ketika terlalu banyak juga menjadikan terlalu basah kuyup, juga kurang bagus. Jadi secukupnya saja, dan airnya menetes ke bawah ini nih. Ke bawah sudah disediakan alat tampungannya, dan ini merupakan pupuk POC, pupuk organik cair yang tidak kalah penting, tidak kalah manfaat daripada pupuk padatnya. Jadi 2 kali atau 2 manfaat sekaligus dalam sistem pembuatan media yang saya ciptakan seperti ini. Jadi bisa diambil pupuk padatnya dan bisa dimanfaatkan pupuk cairnya. Ini alatnya seperti ini nih di bawah ini. Nah, ini adalah kolongan atau ruang kosong untuk menyimpan tetesan air yang disiramkan pada media pengomposan ini. Jadi Anda bisa tiru seperti ini, dan ini dikembangkan dengan strategi saya, metode saya sendiri, berdasarkan formulasi ilmiah yang dirujuk oleh para ahlinya tentunya. Nah, jadi Anda bisa meniru seperti ini, dan orang banyak mengembangkan cara membuat media pengomposan ini langsung di tanah, tapi saya berbeda dengan yang lainnya. Nah, ini daun-daunnya masih utuh karena ini memang daun tambahan kemarin itu ya, yang sesuai dengan video yang dibuat. Jadi belum hancur ini. Nah, ketika sudah hancur ini, kalau digiling, ada penggiling, mesin penggiling, ini sudah menjadi pupuk yang layak jual, bisa diproduksi dan dijual ya melalui tetangga-tetangga dulu lah gitu ya. Jadi skalanya skala rumahan ya. Jadi bukan skala industri, skala rumahan aja. Jadi untuk membuktikan efektivitas ini bagus dan tidaknya, tentunya kita harus cobakan dulu di laboratorium perkebunan kita. Kita minimalnya di rumah itu punya di belakang rumah kebun
percobaan dan percontohan ya. Nah, jadi sebelum kita jual juga hati-hati, kita harus bisa membuktikannya, jangan sampai salah, jangan mengadakan penyelidikan berdasarkan pendekatan ilmiah, yaitu studi literatur dari orang-orang yang ahli di bidangnya ya, supaya tidak omong-omong, tidak hanya jual ludah saja. Jadi seperti ini prosesnya. Sekian, selamat menonton, dan keterangan lebih lanjut, inilah pengolahan media kompos yang saya ciptakan. Nah, ini adalah air lindi ya, atau pupuk organik cair yang bisa kita manfaatkan sebagai pupuk cair yang bisa menetralisir tanah yang tadinya pH-nya tidak normal ya, tingkat keasamannya tinggi menjadi netral kembali. Kemudian tanah yang tidak ada unsur hara, jika disiram dengan air lindi atau pupuk organik cair ini akan kaya dengan berbagai unsur hara. Kemudian tanah yang padat, yang keras juga, jika disiram dengan air yang kaya akan nutrisi ini, tentu akan menjadikan tanah menjadi gembur ya. Insya Allah, kita coba saja ya. Jadi ini adalah media alat pembuatan kompos yang menurut saya ini adalah pengembangan dari konsep-konsep para leluhur dan para praktisi pertanian yang handal ya, para profesor, dan saya terus belajar menggali, bereksplorasi dari jurnal-jurnal pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan ya, terutama dalam bidang kompos ini. Saya ingin menyuguhkan kepada Anda konten yang menginspirasi dan berbeda dengan konten-konten yang lainnya ya. Ciri khas saya, tipikal saya adalah senantiasa mencoba bereksplorasi dan bereksperimen terus, mengadakan percobaan-percobaan dan pembuktian apa yang didalilkan dan dituturkan oleh para ahli di bidang pertanian, terutama khususnya ini dalam pembuatan pupuk kompos. Jadi sistem pembuatan pupuk kompos medianya adalah seperti Anda lihat seperti ini ya. Jadi ketika kita coba dekati, dan ini adalah penutupnya, ini ketika dipegang ini sudah mulai hangat sekali ini ya, kisaran 20-25 derajat. Ini sangat normal dan boleh dikatakan berhasil dalam membuat pupuk kompos seperti ini. Walaupun kekurangannya, apa yang saya buat di sini, saya tidak menggunakan pencercah, mesin pencercah, karena mesin pencercahnya ada di sekolah ya. Jadi jika ini dicercah lebih dahulu, dipotong kecil-kecil ya, dimasukkan ke mesin yang khusus, itu akan menjadi lembut dan akan cepat terjadi pengomposan ya. Bahkan ini tidak perlu ada pengolahan kembali jika kita menggunakan mesin yang cukup modern, yaitu mesin pencercah ya. Nah, tapi tidak ada salahnya ya. Ini adalah sebuah terobosan baru bagaimana memanfaatkan pertama daun-daun kering yang terdapat di sekitar kita ya, seperti ini. Kemudian ada pohon-pohon hijau seperti saya gunakan dalam media pengomposan ini. Saya gunakan ini nih tandanya, ini adalah akar-akar eceng gondok yang pada video-video sebelumnya saya sudah publish bahwa ini adalah terdiri daripada dedaunan hijau muda yang masih baru ya, terdiri daripada eceng gondok yang menjadi limbah di balong saya, kemudian bisa menjadi hancur seperti ini ya.
Jadi ini ada unsur tanah, unsur dedaunan yang terdiri daripada berbagai unsur, yaitu unsur N, P, K, ya, sehingga saling melengkapi. Dan tanahnya juga ini ada tanah lokal di sekitar rumah saya dan juga tanah humus bambu, ya. Karena dalam humus bambu itu berdasarkan para ahli peneliti di bidang pertanian, para profesor yang teoritis, ya, mengatakan bahwa humus bambu merupakan tempat bersarangnya bakteri-bakteri positif, ya. Jadi banyak organisme lokal yang positif yang bermanfaat sebagai zat atau bahan-bahan yang bisa mendekomposisi pohon-pohonan yang ada di sekitar kita. Jadi pelapukannya akan cepat ketika dicampurkan dengan tanah-tanah yang mengandung bakteri kuat seperti yang terdapat dalam humus bambu. Kenapa dikatakan kuat? Karena kita bisa membuktikan bahwa bertahun-tahun lamanya daun bambu itu sangat sulit untuk menjadi lapuk, ya. Nah, ketika lapuk, maka pada daun bambu itu terkandung banyak bakteri yang dijadikan sebagai bahan untuk mempercepat terjadinya proses pelapukan dalam pengomposan, ya. Kita buktikan dengan melemparkan satu kepal nasi ke bawah atau ke tempat tumpukan daun bambu, maka selang seminggu Anda bisa kontrol nasi itu akan terjadi jamur atau banyak jamur berwarna kadangkala hijau, orange, ya, putih. Ya, itu adalah bukti bahwa di serasah daun bambu atau di humus bambu itu terdapat bakteri-bakteri yang sangat kuat sekali bakterinya. Nah, ini juga merupakan model pengomposan yang sangat sederhana, tidak perlu ada biaya. Yang mahal itu adalah ilmunya, ya. Jadi ini tidak ada biaya sama sekali. Jadi ini tolong kalau sudah ditutup, ya, ini untuk mencegah terjadinya penyinaran langsung matahari dan siraman air hujan. Ini ditutup untuk menjaga air hujan jatuh ke sini, ya. Sedangkan lubang-lubang ini tetap ada sirkulasi sebagai oksigen, karena unsur daripada pengomposan pembuatan pupuk kompos ini ada 3 hal yang perlu dijaga. Pertama, unsur udara. Udara itu harus ada sirkulasi, ada keluar masuk udara. Yang kedua, ada unsur air. Air bisa digunakan untuk menyiram kompos dengan menggunakan air bekas cucian beras, terutama yang sudah difermentasi juga beberapa hari dicampur dengan molase, ya. Yang ketiga, selain unsur udara, unsur air, penyiraman, ya, harus dikontrol untuk menyiram. Jika kondisinya keadaannya masih dingin, berarti masa dormansi, masih tidur bakterinya, jadi perlu disiram. Jika terlalu panas, ini justru sebaliknya, ya, ini harus dibuka. Jika terlalu panas harus dibuka, harus dikeringkan. Cara pengeringannya bisa pupuk ini dicampur dengan dedak padi, bisa dicampur dengan tanah yang kering, bisa dicampur lagi dengan dedaunan yang kering. Atau yang saya kembangkan nanti adalah pencampuran dengan cara pupuk kompos kandang yang sudah difermentasi melalui kandang yang saya gunakan di kandang ayam saya. Nah, mudah-mudahan menginspirasi, ya. Ini sebagai cikal bakal menjadi produsen pupuk kompos skala rumahan. Saya tidak hanya omon-omon, tidak hanya menjual ludah. Mudah-mudahan bukti ini menjadi bermanfaat, ya. Adapun kekurangan-kekurangannya dan terjadi kegagalan, itu adalah hak Allah, ya. Jadi kebenaran datang dari Allah. Nanti kalau kegagalan itu biasa ada unsur-unsur faktor-faktor qadarullah, yang berarti ada teori yang berkembang bahwa pupuk ini bisa digunakan secara baik
terutama di daerah yang dekat dengan kita. Kalau di daerah lain tidak menjamin bagus atau tidaknya, tapi yang jelas prosedur ilmiah dan kaidah-kaidah ilmiah sudah saya terapkan di dalam pembuatan pupuk kompos ini. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Mudah-mudahan saya makhluk yang lemah yang ingin turut berkontribusi di dalam hal bagaimana pengembangan pembuatan pupuk kompos ini bertujuan semoga bermanfaat, mengisi konten-konten yang positif, kreatif, dan mengedukatif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.